Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Namira, masjid yang sangat mulia ini, di salah satu rumah Allah, di salah satu majelis yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh, dan semoga Allah mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita hanya sekedar melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati tentang kebenaran dan kesabaran, dan sekedar menjalankan sabda Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, diantaranya li'aimatil muslimin, nasihat bagi kaum muslimin atau amatil muslimin. Sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan apa sebab atau mengapa kaum muslimin berpecah belah. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwasanya kaum muslimin memang terpecah belah, dan bukan hanya di negeri kita, namun di seluruh belahan dunia yang lainnya. Dan bukan hanya di zaman ini, namun sebelum-sebelumnya juga ini telah terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan salah satu yang memotivasi kita untuk kita mengkaji hal seperti ini. Paling tidak kita betul-betul punya komitmen bagaimana kita menyatukan umat, dan bagaimana kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kajian seperti ini bukan untuk menyudutkan, bukan untuk saling menyalahkan dalam artian tanpa hak, namun ini semuanya dalam rangka seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, ini seperti aksi untuk membela Islam. Ya. Kita semuanya insya Allah punya niat, punya tujuan yang sama, bagaimana kita mengembalikan kejayaan umat. Setiap muslim muslimah pasti punya keyakinan Islam harus ditegakkan di atas muka bumi ini.
namun tentunya sesuai dengan realnya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak asal-asalan. Di antara cara membela Islam, di antara bentuk berjuang membela Islam, di antara bentuk jihad di dalam Islam, kata para ulama, adalah dengan kita talabul ilmi, belajar ilmu agama. Dan ini yang dikatakan oleh para sahabat dahulu. Di antaranya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi." Kata seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad di jalan Allah, maka dia telah kurang akal ataupun kecerdasannya. Jadi bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini kita lagi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun yang juga ditekankan oleh seorang sahabat Rasul yang lain yang bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wal bahthu anhu ay anil ilmi jihadun. Belajar ilmu agama itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan jihad. Yang pertama kata beliau, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Dengan apa? Kata beliau yang pertama, bil ilmi, dengan belajar ilmu agama. Ini harus kita pahami. Makanya sebagian kelompok kaum muslimin yang mereka hanya menyempitkan jihad dengan senjata saja, dengan pedang saja, mereka banyak membuat kerusakan daripada membuat perbaikan, karena tidak didasari ilmunya atau ia didasari jihadnya oleh ilmu. Sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka di antara cara untuk kita mengembalikan kejayaan umat dengan kita belajar ilmu agama. Bagaimana kita mengentaskan keterpurukan umat Islam, yaitu dengan kita kembali untuk mempelajari agama kita. Dan ini yang Rasul sadarkan kepada kita. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, idza tabayatum bil ina wa aqatum adnabal baqar wa raditum bizara wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Kalau kalian wahai umat Islam telah berjual beli dengan cara al-ina, sejenis riba, kemudian kalian tamak kepada peternakan pertanian, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak akan Allah entas dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini kata Rasul, bahwasanya umat Islam akan kembali jaya, akan kembali mulia. Allah akan mengentaskan keterhinaan, keterpurukan mereka kalau mereka mau kembali kepada agama mereka. Di antaranya kembali mempelajari Islam yang sebenarnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ini sekedar muqaddimah bahwasanya inilah yang memotivasi kita untuk belajar. Di antaranya mempelajari apa sebab umat terpecah belah. Dan ini bagian daripada kita belajar ilmu agama. Apalagi di negeri kita. Apalagi di musim seperti sekarang ini.
Bukan hanya tanamannya yang subur di negeri kita, namun kelompok-kelompok sempalan Islam, kelompok-kelompok yang ada di kaum muslimin ini berbagai macam bermunculan di negeri kita yang kita cintai ini. Dan kajian seperti ini ingin juga kita memberikan sumbangsi kepada NKRI kita, untuk kita memberikan kepada negeri kita sumbangsi solusi bagaimana menangani keadaan yang seperti ini. Tentunya kita kembali kepada sumber rujukan kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita sampaikan bukan hasil rekayasa akal pikiran, bukan dari pendapat pribadi, namun kita berusaha untuk mengembalikannya kepada hukum Allah, hukum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ma'asal muslimin, ini mungkin bisa dikatakan poin yang pertama. Kalau kita menengok kembali ke sejarah awal mulanya Islam, setelah dulu manusia di negeri Arab dalam keadaan jahiliyah, dalam kegelapan kesyirikan, kegelapan kejahatan, kejahilan mereka, Allah mengutus Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkan di atas semua agama. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dari kalangan orang-orang yang buta huruf. Apa tugas Rasul? Yang pertama, yatlu 'alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ketika Rasul diutus, maka dunia terasa terang benderang. Sinar Islam menyinari dunia. Sampai-sampai kata Rasul SAW, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu yang Rasul dulu pernah ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau. Islam yang putih bersih, tanpa ada noda, tanpa ada kotoran. Semuanya jelas. Mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang hak, mana yang batil. Itu pada zaman Rasul para sahabat jelas terang benderang. Tidak ada yang samar-samar sama sekali. Sampai Rasul ibaratkan malamnya seperti siangnya, sangat terang benderang Islam pada zaman itu. Umat Islam juga bersatu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah katakan kepada para sahabat Rasul, ingatlah kepada nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dulu, wahai para sahabat, berpecah belah pada waktu jahiliyah. Kaum jahiliyah, mereka berpecah belah, berperang. Ketika Rasul Allah utus, ketika Rasul membawa tauhid, membawa Islam yang hak, maka manusia pada waktu itu bersatu. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Sampai kalian menjadi bersaudara. Persaudaraan yang tidak ada duanya di antara para sahabat Rasulullah SAW. Mungkin yang sangat menakjubkan cerita ketika kaum muhajirin berhijrah ke kota Madinah. Sebagian mereka tidak punya harta sama sekali. Kaum Ansar menawarkan kepada mereka harta benda mereka. Diberikan kepada sahabat Al-Muhajirin. Bahkan lebih dari itu, ini persahabatan yang hakiki. Sampai kata salah seorang Al-Ansar, aku punya 2 istri, kalau engkau mau aku ceraikan dia, engkau nikahi dia. Persaudaraan yang luar biasa, yang tidak ada duanya di atas muka bumi.
persaudaraan para sahabat Rasulullah SAW. Persatuan yang hakiki, yang menjadikan umat pada waktu jaya. Dalam waktu beberapa tahun saja, mereka sudah bisa menguasai dunia, mengalahkan Romawi dan Persia dalam waktu yang sekejap. Inilah gambaran Islam pada zaman as-salafus saleh, pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Islam yang bersinar terang, Islam yang di atas semua agama pada waktu itu. Namun sunatullah, takdir Allah berbicara lain. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam urusan dunia tidak ada yang lepas dari ujian. Demikian pula dalam urusan agama, urusan akhirat ada ujiannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan, dengan persatuan dan dengan perpecahan, dengan kenikmatan dan dengan kesengsaraan. Nikmat musibah, itulah dunia. Silih berganti malam dan siang, siang dan malam terus seperti ini, tidak akan berakhir sampai akhir dunia ini. Demikian pula umat Islam terus akan mendapatkan berbagai macam ujian. Allah mengatakan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yusraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, dan kami telah mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ini tujuan Allah menguji kita. Awalnya umat Islam bersatu padu, awalnya mereka menang jaya. Kemudian dengan berjalannya waktu muncul berbagai macam problematika umat, muncul yang namanya perpecahan umat. Kapan mulai perpecahan umat? Rasul telah sabdakan dalam hadis yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Rasul mengatakan, "Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsiran." Barang siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak. Artinya setelah Rasul meninggal dunia, muncul perpecahan di tengah umat. Artinya awal Rasul meninggal dunia itu masih belum kelihatan perpecahan umat. Namun di zaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan juga di zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mulai nampak jelas umat terpecah belah. Muncul kelompok-kelompok sempalan dalam Islam. Dan ini yang memang merupakan sunnatullah, takdir Allah al-kauniyah. Seperti adanya orang kafir, itu memang Allah takdirkan. Namanya takdir kauni, iradah kauniyah. Allah menghendaki itu terjadi karena Allah memiliki hikmah di balik semuanya itu. Meskipun Allah tidak mencintai. Seperti Allah menghendaki terciptanya orang kafir, tercipta orang kafir, namun Allah nggak cinta kepada orang kafir. Allah menghendaki adanya neraka, untuk tempat orang-orang kafir. Allah menciptakan orang-orang yang berbuat maksiat, bukan berarti Allah cinta kepada mereka. Namun di balik itu ada hikmah di baliknya. Ini namanya takdir al-kauni. Demikian pula di sini Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Cuma memang sunnatullah, takdir Allah kauniyah, iradah kauniyah, akan terjadinya perpecahan umat. Allah berfirman dalam surat Al-Hud atau surat Hud, kurang lebih 118 ayatnya. Allah mengatakan, "Walau syaa rabbuka laj'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Allah mengatakan,
Seandainya Allah berkehendak, Allah mampu, Allah sanggup untuk menjadikan umat ini umat yang satu. Ya, Allah sanggup menyatukan umat. Bukan hanya umat Islam saja, semua manusia. Seandainya Allah berkehendak, Allah mampu menjadikan mereka semuanya menjadi orang muslimin. Namun ada hikmah di balik ini semuanya. Sebagaimana Allah menciptakan musibah, ada hikmah di baliknya. Di antaranya untuk menguji kita. Ya. Apakah kita mau kembali kepada Allah atau tidak? Allah mengatakan tadi, seandainya Allah berkehendak, Allah sanggup menjadikan manusia umat yang satu. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih, berpecah belah. Kecuali Allah atau kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari sinilah Allah menciptakan mereka. Artinya memang sunatullah al-kauniyah, iradah kauniyah, takdir Allah kauni, akan terjadi perpecahan. Tidak akan mungkin manusia bisa terlepas daripada musibah ini. Namun bukan berarti Allah cinta kepada perpecahan. Bukan berarti Allah memerintahkan untuk kita berpecah belah. Namun sebaliknya, Allah memerintahkan kita untuk berusaha bersatu. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan engkau mengikuti orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka. Setiap golongan bangga dengan golongannya. Allah mengatakan wa tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, jangan kalian berpecah belah. Ini larangan Allah untuk kita berpecah belah. Meskipun sunatullah akan ada perpecahan. Sebagaimana Allah merintahkan kita salat, namun ada juga orang yang enggak salat. Itu takdir Allah kauniyah. Ya, kita wajib untuk mengimaninya. Namun, ya, ketika kita tahu ini adalah musibah, yang pertama kita harus introspeksi diri. Karena apapun bentuk musibah, itu sebab utamanya karena diri kita sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula musibah perpecahan umat ini tujuannya adalah agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kejadian kemarin ketika ada orang yang menistakan Al-Quran, ini adalah musibah. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, kata Allah tadi, la'allahum yarji'un. Ini Allah dengan kasih sayangnya ingin mengetuk hati kita untuk kita kembali kepada Al-Quranul Karim. La'allahum yarji'un. Semua musibah itu hikmahnya la'allahum yarji'un, agar kaum muslimin mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, takdir kauniyah. Musibah itu pasti ada hikmahnya, karena Allah namanya Al-Hakim. Tidak menciptakan, tidak mentakdirkan kecuali ada hikmah di baliknya. Dan Allah telah menyampaikan hikmah musibah di antaranya yang paling utama agar mereka mau kembali kepada Allah. Orang dikasih sakit misalnya, ada hikmahnya apa? Agar ingat kepada Allah. Agar mereka selalu bermunajat kepada Allah. Kadang orang kalau dikasih nikmat lupa minta kepada Allah, lupa untuk berdoa kepada Allah. Namun sedikit dikasih musibah, dikasih sedikit sakit, dia langsung ingat kepada Allah. Makanya ada ungkapan, berapa banyak orang yang sukses, yang bahagia ketika dia diuji dengan musibah. Karena dia sadar dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun berapa banyak orang yang gagal dalam kehidupan ini karena diberi ujian berupa kenikmatan, lupa dengan
sang pemberi nikmat tersebut, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita betul-betul pahami. Perpecahan umat ini musibah, dan musibah itu sebabnya dari diri kita, dan Allah punya hikmah di baliknya, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada agama Allah, kepada tauhid Allah, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang berikutnya yang ingin kita sampaikan, para ulama telah menyebutkan beberapa sebab mengapa umat terpecah belah. Dan ini sekali lagi sudah merupakan kepastian umat itu terpecah belah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi yang lainnya, Rasul mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umat Islam itu terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, "Ma ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah?" Pertama kali beliau menjawab, al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang selamat itu, yang benar itu, yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi fakta yang pasti terjadi, yaitu umat terpecah belah menjadi tadi 73 golongan, 72 sesat, satu yang selamat. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selamat yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mengapa umat terpecah belah yang mana sebelumnya itu bersatu? Mengapa umat Islam ini sekarang ditindas, mendapatkan berbagai macam pelecehan, penghinaan? Apa sebabnya? Sebagaimana musibah, kayak ini sebagaimana musibah, kita harus introspeksi ke dalam. Ada apa dengan kaum muslimin? Demikian pula di sini perpecahan umat itu sebab utamanya adalah yang pertama, kata para ulama, kaum muslimin salah mengambil rujukan dalam agama. Kaum muslimin illa man rahimallah, mereka menyimpang dalam mengambil sumber hukum agama mereka. Kita wajib meyakini sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya suatu hal yang sebetulnya terang beneran. Kalau sekarang agak mendung, sebetulnya ini adalah keyakinan yang lebih terang daripada matahari di siang bolong. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam harus berpegang teguh dengan referensi yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW yang berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman tadi, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Para ulama tafsir diantaranya mengatakan tali Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebab persatuan umat. Kalau umat mau bersatu, ini caranya, kata Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau umat mau bersatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul juga bersabda, "Taraktu fikum amraini lam tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat akan bersatu, umat tidak akan tersesat kalau mereka kembali kepada sumber hukum mereka yang sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma sangat disayangkan, umat ini pindah ke lain hati.
Tidak mau kembali kepada sumber hukum mereka yang sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah. Ada di antara kaum muslimin yang mereka beragama itu hanya berlandaskan akal semata. Yang sesuai dengan akal diterima, kalau nggak sesuai dengan akal tidak diterima. Ya, kalau kita mau contohkan seperti dulu ada kelompok yang namanya Ahlul Kalam. Kelompok yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Dan sampai detik ini mereka juga ada. Seperti kelompok JIL sekarang. Jaringan Islam Liberal misalnya. Itu landasan agama mereka. Akal. Akal yang utama menurut mereka. Al-Quran dan Sunnah hanya sampingan saja. Bahkan mereka menimbang Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka. Dan juga sebagian kelompok kaum muslimin juga demikian. Menjadikan akal sebagai fondasi utama, timbangan untuk mereka menimbang segala-galanya. Bahkan mereka di antaranya ada yang tidak mau mempercayai adanya azab kubur. Kata mereka, nggak masuk logika kalau di keduk kuburan itu, digali lagi kuburan orang kafir misalnya, nggak ada api yang ditampakkan, nggak ada kuburan disempitkan. Kata mereka nggak masuk akal adanya adab kubur tersebut. Padahal ayatnya jelas. Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal adab. Neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya siang dan atau pagi dan siang hari atau petang hari. Kemudian pada hari kiamat mereka dimasukkan dalam adab yang pedih, adab neraka. Kata Imam Ibnu Katsir, hadil ayat akbaru dalil li ahli sunnah fi isbati adabul qabr fil barzakh. Kata ulama tafsir yang bernama Ibnu Katsir, ayat ini merupakan dalil terbesar bagi ahli sunnah wal jamaah untuk menetapkan adanya adab kubur di alam barzakh. Kata mereka tidak masuk akal. Kenapa? Ketika digali tidak ada itu namanya api yang ditampakkan dan seterusnya. Padahal harus kita yakini akal sama dengan penglihatan kita, sama dengan pendengaran kita, suara kita, tenaga kita, semuanya ada apa? Ada batasnya. Mata kita nggak akan mungkin bisa melihat di ujung desa yang ada di seberang sana. Suara demikian pula tanpa mikrofon ini nggak akan mungkin sampai ke jalan sana. Tenaga kita juga demikian. Demikian pula akal. Akal terbatas. Tidak boleh akal digunakan untuk hal-hal yang tidak akan sampai kepadanya. Masalah gaib misalnya, tidak akan sampai kita kepadanya. Makanya ulama Ahlussunnah mengatakan, di antaranya Imam At-Tahawi mengatakan, la tudrikuhu al-afham wa la tablu al-awham. Akal tidak akan mungkin bisa sampai untuk apa? Kita memikirkan zat yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan beriman kepada Allah. Namun tidak boleh kita membayangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akal kita terbatas. Jangankan untuk memikirkan yang jauh dari diri kita, memikirkan roh yang ada dalam jasad kita. Sepandai-pandainya manusia, bisakah dia menalar apa roh yang ada dalam dirinya tersebut? Apa warnanya? Bagaimana bentuknya? Tidak akan mungkin bisa sampai. Padahal itu dekat dengan dirinya. Akal nggak mungkin bisa sampai kepadanya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang roh. Jawablah, roh itu termasuk perkara Rabbmu, Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang tahu. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Manusia harus tahu, sadar diri, akalnya terbatas. Jangan akal dijadikan sebagai sumber hukum dalam beragama ini. Akal harus ditundukkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akal siapapun ada batasannya. Dan namun sangat disayangkan
Yang terjadi sebagian kaum muslimin, mereka tidak lagi mau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, namun mereka hanya berpegang teguh dengan akal mereka. Maka terjadilah perpecahan. Ya. Dan kata para ulama, ya, ini agak keras ucapan ulama tentang hal ini. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, ya, barang siapa yang menjadikan akal, ya, segala-galanya, faqad doha iblis, maka dia telah menyerupai iblis. Kenapa? Kalau kita lihat, iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam karena dia lebih, ya, menuhankan akalnya, otaknya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada iblis, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia sombong, dia enggan, maka dia termasuk orang-orang kafir. Kenapa iblis sombong, enggan untuk sujud kepada Adam? Karena dia secara logikanya iblis, dia mengatakan dalam surat Shad, Allah katakan, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah mengatakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis menjawab dengan akalnya, dengan logikanya, ana khairun minhu, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini kata para ulama, iblis makhluk pertama yang menentang perintah Allah dengan akalnya. Maka na'udzubillah min dalik, jangan kita mengikuti langkah-langkah iblis tersebut. Kalau ada perintah Allah, ada larangan Allah, jangan kita apa? Ya, banyak berkomentar selain sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman yang mukmin maupun mukminah, apabila diseru untuk mengikuti Allah dan Rasul, ucapan orang beriman hanya sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taati. Ini kata Allah, ciri orang yang beriman yang sesungguhnya. Tidak banyak komentar, tidak banyak bertele-tele ketika sudah ada firman Allah, ada sabda Rasulullah SAW. Makanya para sahabat dahulu mereka bersatu. Para sahabat mereka mulia karena mereka mempraktekkan firman Allah ini. Ucapan mereka hanya sami'na wa ata'na kalau sudah ada firman Allah sabda Rasul. Kalau kita lihat sejarah para sahabat dahulu, luar biasa, ya. Dikisahkan bagaimana ketika ada perintah untuk, ya, mereka meninggalkan khamr, minuman-minuman keras. Padahal waktu itu mereka masih suka dengan minuman keras. Masih suka nongkrong dengan apa? Bermajelis minum khamr. Ya. Namun ketika turun firman Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri syaitan fastanibu la'alakum turhamun. Allah mengatakan sesungguhnya khamr, minuman keras, innamal khamru wal maisir, perjudian, wal azlam, ya, pengundian, ada rijs, sesuatu yang keji, jauhkanlah, dan itu termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah. Langsung ketika itu para sahabat yang lagi minum khamr, ketika mendengarkan firman Allah tersebut, langsung mereka buang, ya, minuman khamr mereka tersebut, langsung sami'na wa ata'na, tidak bertele-tele, tidak mengatakan nanti saja, ya, tidak mengatakan, ya, apa manfaatnya ini, apa hikmahnya ini, tidak. Selama ada perintah Allah, langsung mereka sami'na wa ata'na. Itu para sahabat dahulu. Demikian pula kisah para sahabat wanita
Ketika turun ayat tentang wajibnya berjilbab, mereka langsung merobek korden-korden mereka, dibuat untuk berjilbab. Itu kaum muslimat pada zaman Rasulullah SAW. Itu kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW. Makanya Allah berikan mereka kemuliaan, pertolongan. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Di antaranya tadi, langsung ya sami'na wa ata'na. Tidak menentang dengan apa? Dengan akal seperti iblis. Maka maaf muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebab utama perpecahan umat, mereka tidak kembali kepada hukum Islam yang sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mereka berpegang teguh dengan akal mereka semata. Ada pula sebagian kaum muslimin, ini sebab perpecahan juga, karena mereka berpegang teguh dalam beragama ini dengan mimpi, ya. Mimpinya si fulan, si alan itu dijadikan referensi, ya. Apalagi dengan kedok mendapatkan wangsit ataupun ilham ataupun petua dari Rasulullah SAW lewat mimpinya tersebut, ya. Ini yang harus kita luruskan. Mimpi seorang muslim itu bisa, kata para ulama, kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari ada bab tentang masalah mimpi, dibahas oleh para ulama. Mimpi ada 3. Mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang mukmin kalau melihat mimpi tersebut dia akan gembira, cerah mukanya. Kemudian yang kedua ada mimpi dari syaitan, yang membuat orang itu gelisah ketika tidur. Maka ada ajarannya, tuntunannya membaca ta'awud, kemudian meludah ke kiri, kemudian juga berpindah posisi dari awalnya. Kemudian yang ketiga, mimpi yang hanya berupa sesuatu yang memang dia sudah sering memikirkannya. Mungkin dia pada pagi harinya, siang harinya, sore harinya memikirkan sesuatu, malamnya muncul. Ini namanya hadisun nafsi. Intinya tidak ada mimpi yang dijadikan patokan dalam beragama. Kata para ulama, orang mimpi ketemu Rasul itu bisa hak, bisa di dalam artian kalau memang betul-betul yang dia lihat itu sesuai dengan ciri-ciri Rasul SAW, itu betul. Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamassalu bih." Barang siapa melihat diriku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihat diriku, karena setan tidak bisa menjelma seperti diriku. Namun permasalahan, kata para ulama, contoh kalau ada orang mengaku-ngaku, saya tadi malam mimpi ketemu Rasul. Coba dites bagaimana bentuk tubuh Rasul SAW, kurus atau gemuk atau bagaimana. Kalau dia mengatakan kurus, berarti dia apa? Ini Rasul KW, bukan aku. Karena apa? Rasul dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasul itu kekar badannya, bukan kurus. Kemudian kalau dia mengatakan Rasul itu tidak berjenggot, ini bukan Rasul, karena Rasul, kata para sahabat, beliau berjenggot. Makanya orang menghina orang berjenggot itu sebetulnya menghina Rasul SAW. Ketika Rasul berwudu, Rasul, kata para sahabat, khalala yahlihatahu, menyela-nyela jenggot beliau. Kalau ada mengatakan saya mimpi ketemu Rasul, namun Rasul tidak berjenggot, ini bukan Rasul, Rasul KW. Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, tidak mungkin Rasul mewasiatkan, memberikan penjelasan sesuatu ritual atau hal-hal yang belum ada dalam hadis-hadis beliau. Karena Islam sudah sempurna. Kalau ada orang mimpi kemudian mengatakan Rasul memberikan kepada aku wirid ini, wirid itu, tanpa ada tuntunnya dalam hadis yang sahih, maka ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Allah telah mengatakan Islam
sudah sempurna. Zikir, wirid, ibadah apapun sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada dalam mimpi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini sekali lagi harus kita yakini. Namun ada sebagian kaum muslimin tadi beragama berdasarkan mimpi. Maka yang terjadi perpecahan umat. Ada pula sebagian manusia kaum muslimin, mereka beragama ini ya hanya ikut perasaan semata. Yang enggak sesuai dengan perasaannya tidak diikuti. Contoh ya, orang Jawa itu ya sebagian wallahu alam mengharamkan pernikahan antara sepupu. Betul enggak? Ya kan? Itu menurut agama Al-Quran dan Sunnah apakah? Betul atau enggak itu? Namanya ini dipakai. Enggak enak rasanya masa nikah sama sepupu sendiri. Padahal dalam Islam apa? Dibolehkan. Kemudian dibalik hal seperti ini ada dampak negatifnya. Ketika orang itu berkeyakinan sepupu tidak boleh dinikahi, ya, alias aib atau apapun alasannya, ada dampak negatifnya. Apa akhirnya? Mereka pun menganggap seperti mahram yang haram dinikahi, berjabat tangan atau mungkin berduaan dengan sepupu, bergoncengan kemana-mana. Suatu yang biasa, padahal dia bukan mahram, ya. Itu haram hukumnya. Namun inilah sebagian umat Islam beragamanya dengan perasaan, tidak pakai apa? Sumber hukum yang sebenarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagian sedikit contoh sebab perpecahan umat dikarenakan mereka tidak tahu atau menyimpang dari sumber hukum agama yang sebenarnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua kata para ulama, apa sebab perpecahan umat itu? Yang kedua ini yang lebih berat lagi, yaitu mereka salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat terpecah belah di antara sebabnya mereka salah memahami, mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Betul mereka mengatakan kami memakai Al-Quran dan Sunnah, cuma dengan pemahaman siapa? Ya. Bahkan kalau kita tanya setiap kelompok-kelompok itu, mereka mengaku kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita membela Al-Quran. Cuma permasalahannya mengapa mereka berpecah belah? Jawabannya satu kata para ulama, seperti yang diucapkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan wahal kharajatil khawarij wa tazatil mu'tazilah wa rafatil rawafid wa faraqatil umma ala salasin wa sinna firqa illa bita'wil fasid. Tidaklah kelompok khawarij, ya, kelompok teroris kalau sekarang itu memberontak. Tidaklah kelompok mu'tazilah seperti jaringan Islam liberal, mereka menyimpang, ya. Dan tidaklah kelompok Syiah Rafidah, mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Dan tidaklah umat terpecah menjadi 73 golongan kecuali sebab utamanya at-ta'wilul fasid, salah memahami ayat atau hadis sallallahu alaihi wasallam. Sama ayatnya, sama hadisnya, cuma ya penafsirannya yang keliru. Contoh tadi, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij mereka selalu kata para ulama seperti kata Imam As-Samarqandi dan sebagainya, ulama-ulama tafsir, Imam Qurtubi, kata mereka, kenapa Khawarij ini tersesat? Karena mereka salah memahami ayat surat Al-Maidah. Cuma bukan yang 51 ya, yang 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir.
Ini alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan dulu pada waktu kajian tabligh akbar bersama Ustaz Abdurrahman Ayub ketika membahas masalah terorisme dan radikalisme di masjid yang lama, bahwasanya ini sebab sumber terorisme di atas muka bumi ini salah memahami surat Al-Maidah tadi ayat 44. Dan ini bukan hanya zaman sekarang, sampai zaman terdahulu kala seorang Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib, seorang penghuni surga, menantunya Rasul, yang kita diwajibkan untuk alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, itu dibunuh gara-gara apa? Salah mentafsirkan ayat tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Muljam ketika mau menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maksudnya Ali bin Abi Thalib itu dituduh tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir. Kemudian dia membaca ayat berikutnya, wa minan nasi man yasina sabtigha amardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Membunuh Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu bisa bayangkan, membunuh Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Apakah itu jihad? Ini yang salah mana? Ayatnya kah? Dia mengatakan membunuh Ali bin Abi Thalib itu jihad, memakai ayat tadi. Apa yang salah ini? Apakah ayatnya? Tidak mungkin. Yang salah pemahamannya. Bagaimana membunuh Ali bin Abi Thalib itu dikatakan jihad di jalan Allah? Itu juga sama dengan arti yang ada sekarang ini. Tidak semua yang mendengungkan jihad, yang mendengungkan membela Islam itu benar. Lihat apakah sama dengan yang dipahami oleh para sahabat Rasul SAW. Sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman yang benar. Ini yang harus kita paham. Kelompok Khawarij, mereka mentafsirkan surat Al-Maidah tadi dengan mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, halal darahnya. Makanya ada buku-buku mereka, majalah-majalah mereka, kelompok Khawarij, kelompok teroris yang ada sekarang ini, itu fatwa mereka. Kalau presidennya, negaranya tidak berhukum dengan hukum Islam, presidennya kafir. MPR-nya semuanya kafir, DPR-nya semuanya kafir, menterinya semua kafir, yang di bawah naungan mereka juga kafir. Ini yang ada dalam akidah mereka, akidah kelompok Khawarij. Apa sebabnya? Tadi salah mentafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Padahal kalau kita lihat tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in, para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Abil Al-Hanafi dan sebagainya, mereka memperinci dalam masalah ini. Tidak semuanya yang tidak berhukum dengan Allah mereka dikatakan kafir, murtad. Ada perinciannya. Dan yang berhak menghukumi adalah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan setiap orang. Nah, inilah sekali lagi bahayanya kalau orang itu salah mentafsirkan. Dan ini sekali lagi sumber terorisme di atas muka bumi sejak dulu sampai detik ini. Karena apa? Salah mentafsirkan Al-Quran. Makanya Rasul pernah bersabda tentang kelompok Khawarij, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam. Kata Rasul SAW, akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang mereka masih muda belia, nah mereka bodoh dalam urusan agama. Yaqra'una min khairil bariyah, mereka rajin membaca Al-Quran. La yujawizu imanuhum hanajirahum, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Artinya mereka rajin baca Al-Quran, namun gak paham apa tafsir Al-Quran yang sebenarnya. Maka ini yang sangat berbahaya. Ini munculnya apa? Perpecahan di tengah umat, salah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Makanya Rasul tadi mengatakan, kalau kita mau selamat, ikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Di antaranya dalam mentafsirkan Al-Quran, Rasul telah mengajarkan kepada para sahabat tafsir Al-Quran. Kita kembali kepada penafsiran Rasul, penafsiran para sahabat Rasul. Seperti tadi ayat surat Al-Maidah tadi, Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Itu terjemahannya. Tafsirnya bagaimana? Abdullah bin Abbas mengatakan
kufrun la yanqulu anil millah. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, sekali lagi Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah maka mereka kafir. Kata Abdul Abbas, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan itu disepakati oleh para tabi'in. Seperti Atha bin Abi Rabah mengatakan kufrun duna kufrin, itu kufur kecil. Ini artinya umat terpecah karena mereka menyimpang dari penafsiran yang sebenarnya penafsiran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok kaum muslimin yang mereka mengatakan kalau sudah tingkat tertentu tidak ada lagi kewajiban sholat, tidak lagi kewajiban puasa, zakat, haji, bebas hidupnya tanpa ada larangan, tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai ayat. Apa ayatnya? Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu, kalau terjemahannya sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin, nggak perlu lagi ibadah. Ayatnya seperti itu, ada ayatnya, kata mereka. Padahal ulama tafsir mengatakan beribadah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin, ay al-maut, sampai mati, baru tidak ada ibadah lagi. Cuma itu mereka mengambil ayat untuk meregalkan hawa nafsu mereka. Demikian pula ada sebagian orang mengatakan boleh kita berdoa, beristighatsah kepada yang telah meninggal dunia. Dalilnya apa? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian menganggap orang yang telah meninggal di jalan Allah itu meninggal dunia, mati. Bal ahya, mereka itu hidup. Maka boleh minta-minta kepada mereka. Padahal ayat yang lain jelas mengatakan wa ma anta bimusmin man fil qubur. Kalian tidak bisa memperdengarkan doamu, ucapanmu kepada orang yang telah dikubur. Cuma itu, cari-cari yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian terjadilah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula kalau kita lihat tadi ucapan Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi, orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak menyimpang kecuali dengan takwil fasid. Kelompok Mu'tazilah itu seperti kelompok jaringan Islam liberal sekarang yang menuhankan akal. Mereka mengatakan adab kubur tidak ada, kata mereka. Karena apa? Enggak sesuai dengan akal mereka. Mereka pun mengotak-atik ayat hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan tentang sifat Allah. Allah itu tidak memiliki sifat, kata mereka. Kalau punya sifat nanti sama dengan makhluk. Kemudian pakai ayat laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Berarti Allah itu tidak bersifat, karena kalau Allah itu bersifat maka nanti sama dengan manusia. Pakai dalil. Cuma salah menempatkan dalil. Padahal ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya sifat pendengaran, Allah punya sifat penglihatan, namun tidak sama dengan sifat makhluk. Namun inilah kelompok-kelompok yang mereka salah mengartikan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Apalagi kelompok Syiah Rafidah yang merupakan kelompok yang sebetulnya kata sebagian ulama ahli sunnah, mereka telah keluar dari Islam. Mereka bukan bagian dari kaum muslimin karena parahnya akidah mereka. Sebetulnya kalau kita mau jujur, kalau kita mau melek, istilahnya begitu, manusia yang banyak menistakan Al-Quran, yang banyak menistakan agama Islam adalah kelompok Syiah Rafidah. Kalau kemarin memang orang kafir menistakan cuma Al-Maidah 51. Kalau Syiah Rafidah menistakan ribuan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mengatakan Al-Quran yang ada sekarang ini tidak komplit, hanya sepertiganya. Kata mereka, para sahabat dahulu yang menyembunyikan, membuang ribuan ayat Al-Quran. Ini sebenarnya penista agama yang sebenarnya. Cuma mana itu
ya protes kepada mereka. Ya. Padahal mereka juga berkendayangan di negeri ini. Bahkan mereka punya kitab ya yang judulnya Fasl Khitab fi Isbati Ta'rifi Kitab Rabbil Arbab. Kalau kita terjemahkan itu ucapan paten bahwasanya Al-Quran itu sudah mengalami perombakan, perubahan. Mereka mengatakan dalam kitab yang lain, Usulul Kafi, bahwasanya kata mereka kita punya mushaf namanya Mushaf Fatimah, dan itu apa? 3 kali lipatnya dibandingkan Qur'annya kaum muslimin. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka pun Al-Qur'annya itu banyak ya yang mereka tambah-tambah, mereka kurangi. Contoh kata para ulama dalam surat An-Nasr, ya alam nasrah laka sadrak atau asyarah. Allah mengatakan alam nasrah laka sadrak. Itu ada tambahan di mushafnya mereka. Wa aliyan wizrak, dan bahwasanya Ali adalah menterimu wahai Rasul. Ya. Kemudian juga ya disebutkan dalam kitab mereka ayat surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Itu yang ada dalam Al-Qur'an kita. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian ada keraguan tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, maka datangkan surat yang semisalnya. Kalau di mushafnya mereka kalau masih ada tambahannya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fi aliyin, tentang Ali bin Abi Thalib kata mereka. Ini sebetulnya sekali lagi penista agama yang sebenarnya. Mereka bukan hanya menistakan Al-Maidah 51, namun menistakan ribuan ayat. Ya, sekarang kalau kita hitung ya, kurang lebih ayat yang ada sekarang ini berapa? 6.666 ya. Ya. Sepertiganya berapa berarti? Atau 2 kali lipat dari itu, itu sudah hilang. Ribuan lagi. Kata mereka yang tidak ada. Ini penista Al-Quran yang sebenarnya. Ya. Maka sekali lagi kita harus betul-betul istilahnya melek bahwasanya inilah kehidupan kaum muslimin di dunia ini. Ya, penuh dengan warna-warni. Ya. Dan yang paling parah itu Syiah Rafidah. Yang sebagian ulama seperti Imam Bukhari pernah mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jami' awir rafidi. Aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang orang Yahudi, orang Nasrani, atau di belakang orang Jahmiyah atau kelompok Syiah Rafidah. Artinya mereka ini semua sama kafir, tidak sah sholat di belakang mereka. Imam Bukhari yang mengkafirkan mereka karena sudah jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga punya kitab tafsir, ya. Nah, mereka juga punya apa? Kitab tafsir. Makanya antum kalau beli kitab, beli buku, hati-hati. Ya, di pasaran toko-toko buku mereka juga menyusupkan berbagai macam banyak buku-buku mereka. Ya, ketika saya datang ke sebagian toko-toko buku yang ada di Surabaya, kita dapati berbagai macam bentuk buku mereka ada di situ. Ya. Kalau orang itu nggak sadar, nggak mau ngaji akidah yang benar, nggak mau ngaji akidah sunnah wal jamaah, mungkin termakan. Ya, dan alangkah banyaknya mereka yang termakan tersebut. Ya. Kalau sekarang banyak kaum muslimin mereka merasa prihatin terhadap kaum muslimin di Rohingya, Myanmar sana karena mereka dibantai oleh orang-orang kafir itu. Namun bukan hanya orang kafir yang kaum muslimin jelas mengatakan mereka keluar dari Islam. Namun ini yang paling berbahaya, kelompok Syiah. Bagaimana mereka membantai kaum muslimin yang ada di Suriah sana. Sudah ratusan ribu yang mereka bantai, lebih banyak daripada yang di Rohingya. Ya, bahkan mereka bersengkokol dengan Rusia membantai kaum muslimin. Kalau di media kan ini adalah pemberontak yang melawan pemerintah. Kita katakan tidak. Ini adalah perang antara kaum muslimin dengan Syiah Nusairiyah, Syiah Rafidah, dan orang-orang komunis Rusia. Nah, itulah berita yang terkadang mengkaburkan hakikat yang sebenarnya. Intinya Syiah Rafidah, mereka juga punya buku tafsir.
Di rumah saya ada buku-buku tafsir mereka. Di antaranya mereka mengatakan tentang surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Itu jelas kalau kaum muslim insya Allah membaca ayat ini, tahu apa arti Alkitab, dzalikal kitab. Yang dimaksud adalah apa? Al-Quran. Itulah Alkitab, yaitu Al-Quran. Kalau kata Syiah tidak. Syiah mengatakan zalika aliyun la raiba fi, itu adalah ali, tidak ada keraguan padanya, sebagai hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Li syiatina. Orang muttaqin adalah orang Syiah saja. Antum bukan orang muttaqin menurut Syiah Rasulullah. Ini tafsirnya mereka, tafsir Al-Quran. Ya. Maka sekali lagi, ini sebab utama perpecahan umat, karena mereka salah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dalam kita belajar, sekali lagi harus seperti yang sudah kita sampaikan pada bulan yang lalu di sebagian tempat di Lamongan, tentang bahwasanya kewajiban kita selektif dalam belajar ilmu agama ini. Karena di akhir zaman ada orang jahil jadi ulama. Sehingga apa kata Rasul? Dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Harus selektif. Harus belajar dari yang berkompeten di bidangnya. Meskipun mengajarkan Al-Quran, nggak sembarangan. Cari tafsir Al-Quran yang benar. Demikian pun yang mengajarkan juga harus yang benar. Yang betul-betul tahu tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak, nanti kita akan apa? Cari terpengaruh dan umat terus akan apa? Berpecah belah. Ya, ini poin yang kedua tentang sebab perpecahan umat, yaitu menyimpang dari pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Rasul tadi mengatakan, ketika umat berpecah belah, kita kalau mau selamat ikuti ajaran Rasul dan ajaran para sahabat. Tidak cukup Al-Quran dan hadis, namun pakai pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Alaikum bisunnati. Apakah cukup kata Rasul? Rasul katakan tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Apalagi dalam menafsirkan Al-Quran, para sahabat lah yang langsung belajar tafsir dari Nabi SAW. Mereka yang paling paham tentang Al-Quranul Karim. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, pernah mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin menjadi suri teladan, maka jadikanlah para sahabat Rasul sebagai suri teladan. Sekali lagi kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin menjadi suri teladan, jadikan para sahabat sebagai suri teladan dalam agama ini. Fa innahum abarru hadil ummati quluba, karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Dari mana kita tahu mereka paling baik hatinya? Karena Allah memuji mereka dalam banyak ayat Al-Quran. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu lil fuqara'il muhajirin. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang baiknya para sahabat. Allah tahu hati mereka, Allah puji mereka. Kenapa kita mengikuti para sahabat? Mengikuti penafsiran para sahabat. Mereka manusia terbaik yang Allah telah muliakan di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata Abdul Mas'ud, wa a'maqhum ilman. Mereka adalah orang yang paling paham ilmu agama ini. Karena mereka langsung belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau belajar akidah, belajar akidahnya para sahabat. Kalau kita mau ibadah yang benar, ikuti ibadahnya para sahabat, pelajari, dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau lagi, wa aqallahum takallufan. Mereka tidak berlebihan dalam urusan agama. Wa aqwamahum hadyan wa ahsanahum hala. Mereka adalah orang yang paling lurus petunjuknya dan yang paling baik keadaan mereka. Qaumun ikhtarahumullah li sohbati nabiyyi wa iqamati dini. Mereka adalah orang yang paling lurus petunjuknya, yang di atas siratal mustaqim, fattabi'uhum, maka ikutlah mereka kata
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara sebab mengapa umat terpecah belah, yaitu ittiba'ul hawa, ya, mengikuti hawa nafsu. Terkadang ada orang itu paham agama yang sebetulnya, ya, cuma karena hawa nafsu, ya. Ada sebagian orang itu yang dia belajar, masya Allah, di negeri tauhid, belajar tauhid yang benar, diajari sunnah Rasul, bahkan dia mengakui sebetulnya kelompok Syiah itu sesat. Cuma ketika ada di negeri kita, dia memuji-muji Syiah, membela Syiah Rafidah, padahal jelas-jelas mereka sesat. Kenapa? Ittiba'ul hawa. Mungkin sebagian juga karena UUD, naudzubillah min dzalik. Dan itu yang telah Allah firmankan tentang orang-orang Yahudi ahlul kitab. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang Yahudi tahu tentang Nabi Muhammad, tahu kebenaran Nabi Muhammad, cuma hawa nafsu mereka enggak mau mengikuti Nabi Muhammad. Maka apa? Mereka pun mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahlil kitabi la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang beriman, sesungguhnya ahlul kitab itu kebanyakannya memakan harta manusia tanpa hak dengan cara yang batil. Berkedok sebagai mungkin wali, berkedok sebagai orang yang bisa menggandakan uang, menipu. Tahu mungkin dia kalau dia menipu, cuma hawa nafsu. Demikian pula di tengah-tengah muslimin yang mereka mengaku sebagai ustaz atau yang lainnya, terkadang dia tahu al-haq, cuma dia mengikuti hawa nafsunya karena kedudukan, karena jabatan, karena mungkin harta, naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul sempat peringatkan kita tentang keadaan akhir zaman ini. Rasul mengatakan, badiru bil amali fitanan kakita illailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Ini di antara cara seperti yang kita sampaikan pada kajian yang lalu di tempat yang di Lamongan ini, di antara cara menghadapi fitnah akhir zaman yaitu dengan kita banyak beramal soleh. Karena nanti suatu zaman muncul berbagai macam fitnah seperti malam yang gelap gulita. Apa fitnah tersebut? Kata Rasul, yusbir rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Luar biasa arus fitnah tersebut. Wa yumsi mu'minan wa yumsi kafiran. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'ardina dunya. Karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian urusan dunia, mendapatkan harta wanita ataupun tahta. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, ini perpecahan umat. Banyak dai-dai atau sebagian kaum muslimin menjual agama mereka, akidah mereka. Tahu kebenaran, namun tidak disampaikan kebenaran tersebut karena takut tidak mendapatkan urusan dunia tadi. Kemudian masalah muslimin yang keempat, di antara sebab perpecahan umat kata para ulama yaitu al-jahl, kejahilan. Banyak kaum muslimin yang mereka tidak paham agama mereka, sehingga beragama itu asal-asalan, beragama sesuai dengan seleranya, tidak mau mengaji bagaimana akidahnya Rasul, bagaimana salatnya Rasul. Pada Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasul. Memang kita sekarang nggak bisa melihat Rasul salat, namun ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita pelajari. Saya sering mengetes, menguji ucapan saya ini betul atau enggak. Bahwasanya banyak kaum muslimin yang mereka tidak paham agama mereka. Di antaranya masalah salat.
belajar tentang sifat salat Nabi. Bagaimana sifat salat Nabi yang sebetulnya? Ya, kalau mungkin kita ulangi di tes di sini ya. Apakah benar atau tidak? Kita lihat surveinya. Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, yang sudah khatam belajar sifat salat Nabi, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Sahih Bukhari, ya. Di situ dicantumkan bab Kitabus Shalah, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi. Siapa yang sudah selesai satu bab salat saja dari kitab-kitab hadis tersebut? Coba angkat tangan. Saya mau tahu. Hah? Ada enggak? Atau misalnya ada kitab sifat salat Nabi. Bagaimana salatnya Nabi? Mungkin ada ulama yang mengarang seperti Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ada, enggak terlalu tebal sebetulnya. Ya. Siapa yang sudah membaca saja khatam kitab-kitab tersebut? Ada? Coba angkat tangan. Kalau enggak, angkat kaki ya. Ada enggak? Satu. Masya Allah. Satu dari sekian ratus ini. Ini belum kita survei di luar ya. Ini keadaan umat. Padahal salat itu berapa kali sehari? Salat yang wajib? Hah? Alhamdulillah masih bisa menjawab. Padahal Imam Bukhari rahimahullah mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya mengatakan ilmu itu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Kita sudah mungkin puluhan tahun salat, cuma mempelajari sebenarnya belum. Gimana salat kita nantinya diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Ini yang harus kita apa? Introspeksi. Makanya di antara bentuk jihad belajar ilmu agama. Bagaimana Allah akan menolong kita, menolong kaum muslimin, sedangkan kaum muslimin enggak mau belajar ilmu agamanya. Masa saja enggak mau belajar. Bagaimana umat akan dientaskan dari kehinaan, dari keterpurukan? Padahal Allah mengatakan tadi, intan surallaha yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Di antaranya dengan apa? Kita mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekali lagi, ini semuanya sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Kita semuanya menginginkan ya kemuliaan Islam. Kita ingin untuk membela Islam. Cuma terkadang kita salah jalurnya, kita salah relnya. Kenapa? Kita belajar lagi. Ya. Padahal mungkin di antara kita ada yang profesor, doktor, cuma urusan apa? Dunia, urusan akhirat. Seperti kata Allah, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7, Allah mengatakan mereka tahu tentang urusan dohirnya dunia, namun urusan akhirat mereka lalai, ghafilun. Kata Syekh Abdul Sa'di, seperti tadi yang kita katakan, orang-orang itu banyak yang memperoleh gelar-gelar urusan dunia tadi, profesor, doktor dan sebagainya, namun urusan yang tadi salat saja yang 5 waktu kita lakukan, kita mungkin hanya apa? Ikut-ikutan lihat orang salat begini ya ikut. Makanya umat terpecah belah. Kenapa enggak mengikuti salatnya Rasul SAW? Kalau mengikuti sunnahnya Rasul, ajarannya Rasul, salatnya Rasul, nggak akan terpecah belah. Maka sekali lagi, kalau kita mau bersatu, sekali lagi kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan bersatu. Itu janji Allah. Wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Kemudian yang berikutnya di antara sebab umat terpecah belah yaitu atasyabbuh bil kufar wa tiba'us sunan. Menyerupai tasabuh dengan orang-orang kafir. Dan ini memang Rasul peringatkan. Dan ini pasti terjadi. Ya. Rasul mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juradatin la dakhaltum. Sungguh kalian umat Islam akan mengikuti langkah-langkah orang kafir sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah. Sampai kalau mereka masuk ke jurang atau lubang zok binatang di gurun pasir sana, mereka kalian juga akan ikut masuk ke lubang tersebut. Ketika ditanya oleh para sahabat, al-Yahudi wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang diikuti adalah orang Yahudi, orang Nasara ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti?" Ya.
Dalam urusan akidah misalnya, kalau ada sebagian kalau ada orang Nasara atau orang Nasara menyembah Nabi Isa, maka sebagian kaum muslimin juga ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang mereka mengatakan, ya, engkau Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Mengatakan bahwasanya dunia dan akhirat itu milik Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan dunia ini karena Nabi Muhammad SAW. Ya, ini termasuk berlebihan kepada Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan itu yang Rasul juga peringatkan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa Rasul. Rasul pernah bersabda, jangan kalian berlebihan dalam menyanjung diriku, seperti orang Nasara berlebihan menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun, katakan aku adalah hamba Allah, manusia biasa. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakan aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad manusia terbaik, cuma tetap beliau manusia, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Tidak boleh kita minta-minta kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh kita ya, minta syafaat kepada Rasul. Misalnya sekarang mengatakan, ya Rasulullah, bila aku syafaatmu. Na'udzubillah min dzalik, ini syirik kepada Allah. Karena apa? Allah mengatakan, qul lillahi syafaatu jami'ah. Katakanlah syafaat itu milik Allah semuanya, bukan milik Nabi. Kalau kita mau minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku syafaat Nabimu dari kiamat. Nah, kalau kita mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku syafaat, ini namanya apa? Menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Syafaat milik Allah, sebagaimana rezeki milik Allah. Masa kita mengatakan, ya Rasulullah, berilah aku rezeki, boleh tidak? Syirik. Ya. Namun inilah kata Rasul, umat Islam itu sebagian mereka akan mengikuti sedikit demi sedikit langkah-langkah orang-orang Yahudi, orang Nasara. Ya, seperti di antara tadi, kalau orang Nasara menuhankan Nabi Isa, ada di antara umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya umat tidak akan menang. Karena apa? Umat masih mengekor kepada orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasara mereka menang karena mereka diikuti orang-orang muslimin. Illa man rahimallah. Dalam pakaian misalnya, coba lihat kaum muslimin, ya, pakaiannya niru ala apa? Orang kafir. Bahkan tidak sedikit kaum pemuda kita yang pakai kalung apa? Kalung salib. Keren kata mereka. Padahal apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pada Rasul mengatakan, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Ya. Demikian pula kaum wanita, kaum mukminat. Bahkan kalau kita jalan itu, ya, entah di pasar atau di jalan atau di mall, supermarket, kadang kita nggak bisa membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. Karena apa? Bajunya sama. Ya. Bahkan naudzubillah min dzalik. Ya. Dulu mungkin berapa tahun yang lalu, perempuan pakai celana pendek keluar di jalan, itu aib yang luar biasa. Cuma sekarang sudah mulai biasa, tren dan seterusnya. Ini adalah apa? Tasabuh dengan orang kafir. Bagaimana umat Islam akan menang? Selama kaum muslimnya, kaum muslimahnya seperti ini, mengekor kepada orang kafir, baik dari akidahnya, ibadahnya, ya, berpakaiannya, akhlaknya dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka sekali lagi, Islam, kaum muslimin punya ciri khas sendiri. Allah mengatakan, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Allah mengatakan, katakanlah Nabi Muhammad kepada ahli kitab, wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah, dan tidak boleh kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tandingan bagi Allah. Dan jika mereka, wahai Nabi Muhammad, berpaling, maka katakanlah faqulu syahadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami kaum muslimin punya ciri khas, punya jati diri, tidak mengekor kepada orang-orang kafir tersebut. Ya.
Bahkan kalau kita katakan, kata Pak ulama, Islam itu diturunkan, itu tujuan utamanya diantaranya untuk menyelisih orang Yahudi, orang Nasara. Banyak. Diantaranya yang kita setiap hari baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka dan bukan jalan orang yang Engkau murkai. Kata Rasul, yaitu jalannya orang Yahudi. Dan bukan jalannya orang Nasara, yaitu orang Kristen. Ini yang kata Rasul, ya, atau Allah mengatakan ini adalah Islam. Diturunkan untuk menyelisih dua agama tersebut, bukan malah mengekor kepada ajaran mereka, mengikuti ajaran mereka. Namun naudzubillah min dzalik, kalau kita lihat sebagian kaum muslimin bahkan belajar agama Islam di negeri kafir, di negeri Yahudi. Seperti kelompok jaringan Islam liberal tadi, belajar agama Islam kepada orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka inilah sebab perpecahan umat. Mereka mengekor kepada orang-orang kafir tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab perpecahan umat, kata para ulama, yaitu mukhalatatu alil ahwa, menimba ilmu atau bermajelis dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Ya. Para sahabat dahulu seperti Umar bin Khattab mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jauhkanlah diri kalian dari orang-orang yang suka menuhankan akal mereka. Seperti yang kita katakan tadi. Ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka agama itu hanya berlandaskan logika. Sedikit-sedikit, nggak masuk akal. Sedikit-sedikit nggak masuk akal. Pada hadisnya jelas. Ya. Contoh misalnya sebagian orang nggak percaya adanya Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Bahkan saya masih ingat ketika belajar di SMA dulu, guru agama mengatakan Dajjal itu hanya simbol. Hanya apa? Simbol kerusakan di dunia. Bukan makhluk, bukan manusia yang muncul. Namun apa? Simbol kerusakan. Enggak percaya dengan hadis, padahal Rasul mengatakan Dajjal itu di antara kedua matanya ada tulisan kafara, kafir atau kafara. Rasul mensifati Dajjal itu manusia, bukan simbol, bukan sesuatu yang abstrak. Ada wujudnya nanti pada akhir zaman akan muncul. Dan dulu para sahabat atau sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari pernah berjumpa dengan Dajjal di sebuah jazirah pulau yang terpencil, yang insya Allah teknologi antariksa, satelit NASA tidak akan mungkin bisa menemukan di mana Dajjal sekarang. Kenapa? Inilah ilmunya manusia, terbatas. Namun itu sudah ada dan akan muncul pada akhir zaman. Namun kata sebagian orang, itu nggak ada wujudnya, itu abstrak, simbol saja. Pakai akal, menentang sabda Rasul dengan akalnya. Inilah sekali lagi kata Umar bin Khattab, iyyakum wa ashabar ra'i. Jauhkanlah diri kalian dari orang-orang yang menuhankan akalnya. Fa innahum a'da'us sunnah. Karena mereka adalah musuh-musuh sunnah Rasulullah SAW. Orang seperti ini jangan kita dekati, apalagi menimba ilmu darinya. Dan sekarang ini luar biasa. Dengan teknologi yang canggih seperti ini, terkadang mereka keblinger. Sebagian cendekiawan muslim, sebagian dai, mereka seperti itu. Mengarang buku-buku yang katanya bestseller tabun, namun isinya penuh dengan penistaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Memakai akalnya melebihi kapasitasnya, menentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, kata Umar bin Khattab, jauhkanlah diri kalian dari orang-orang yang suka beragama hanya pakai otak tanpa pakai dalil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Lau kana dinu bir-ra'yi, la kana asfal khufi aula bil masjid min a'la." Seandainya agama itu dengan akal, yang lebih layak dibasuh ketika kita mau berwudu,
memakai sepatu kan dalam Islam itu, kalau misalnya kita mau berwudu, kita pakai sepatu selama sepatunya itu nggak najis, boleh tidak kita buka, nggak kita lepas, ya. Kita wudu seperti biasa, ketika sampai kepada kaki, nggak perlu dicopot sepatunya, cukup kita basuh dengan apa? Air atasnya. Itu dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis seperti itu. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama dengan akal, yang layak dibersihkan, dibasuh itu yang atas atau yang bawah? Yang bawah kan tempat kotoran, kita lewati kotoran. Namun dalam Islam tidak. Yang diusap yang atas. Karena Islam bukan dengan akal. Islam dengan wahyu, dengan perintah Allah dan Rasul SAW. Bukan dengan apa? Dengan akal-akalan. Ya. Maka sekali lagi hati-hati. Ini berbahaya. Ya. Maka sebagaimana kata Rasul tadi, kalau Islam, kaum muslimin mau jaya, mau dientaskan dari kehinaan ini, harus kembali kepada agamanya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Bukan kepada apa? Akal. Akal kita pakai untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah, bukan malah apa? Menentang Al-Quran dan Sunnah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pertengahan, tidak menolak akal 100%, namun juga tidak apa? Menuhankan akal berlebih-lebihan. Wasat pertengahan. Kita gunakan akal sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya, sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Contoh misalnya Allah memakai atau menurunkan ayat-ayat untuk menggugah akal kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berakal. Ini fungsi akal. Untuk apa? Merenungkan ayat Allah, untuk kita mentauhidkan Allah. Kalau kita tahu ini adalah ciptaan Allah, maka Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi, bukan yang lainnya. Itu fungsi akal. Untuk menopang tauhid, untuk menopang Al-Quran dan Sunnah, bukan malah apa? Menabrak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama-ulama mengatakan, seperti kata Umar bin Khattab tadi, jauhkanlah orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat tersebut. Kalau tidak, umat akan terpecah belah, umat akan seperti ini keadaannya. Dan itu yang Allah perintahkan. Allah mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sungguh telah diturunkan kepadamu di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolokkan, maka jangan duduk bersama mereka. Ya, harus punya sikap tegas. Apalagi sampai menimba ilmu kepada mereka. Dan ini banyak. Sudah kita sampaikan. Dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, Inna ma'akhafu ala ummati al-aimatal mudillin. Yang aku khawatirkan atas umatku adalah imam-imam, ulama-ulama, atau ustaz-ustaz, dai-dai yang menyesatkan umat. Ya. Dan itu tidak sedikit di negeri kita. Bahkan yang bergelar profesor, doktor, mungkin pernah kita dengar ada seorang profesor doktor, katanya ahli tafsir, mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Ada yang mendengar seperti itu? Ini bisa tidak, di YouTube masih ada bekasnya itu, ucapannya itu. Ya. Mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Ini penistaan kepada siapa? Rasul SAW. Ya. Yang menistakan agama Islam bukan hanya orang kafir, orang Islam sendiri menistakan agamanya. Rasul dikatakan tidak dijamin masuk surga, penghinaan kepada Rasul. Allah sendiri telah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Rasul mentafsirkan sendiri apa itu Al-Kautsar. Rasul mengatakan, Nahrun wa'adani Rabbi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan untukku di surga. Ini apa? Dalil Rasul dijamin masuk surga. Kok ada profesor doktor mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga? Maka ini yang membuat apa? Umat berpecah belah.
Karena adanya orang-orang seperti ini punya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh-nyeleneh, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mungkin seperti yang kita janjikan tadi kepada panitia, insya Allah jam 11 kita selesaikan materi, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau memang ada. Ya, kita cukupkan sekian materi yang apa kita sampaikan, meskipun ada beberapa poin yang belum kita sampaikan, cuma insya Allah sudah cukup untuk memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya dalam kita beragama ini sumber hukum yang harus kita pakai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, dan harus kita betul-betul berhati-hati, waspada dalam menghadapi kehidupan beragama ini. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan satu golongan yang bermanhaj salaf namun saling mentahdir sesama manhaj salafi dikarenakan perbedakan rujukan ulama? Yang pertama kita sampaikan, as-salafus saleh atau manhaj salaf itu satu kesatuan. Bahwasanya inilah yang harus kita yakini. Kebenaran hanya ada pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Adapun person-person yang mengaku ini sebagaimana kata Rasul, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu bisa berbuat kesalahan. Saya pribadi, saya tegaskan di sini, manhaj salaf satu-satunya jalan yang benar, jalan yang selamat sebagaimana kata Rasul, ma'ana ali wasab. Saya yang menyampaikan ini, bisa jadi saya bisa salah, bisa benar dalam pembahasan atau dalam perilaku saya, dalam ucapan saya, tidak ada yang masum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan saya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan para ulama salah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qal adzal haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Makanya kita tekankan dalam beragama jangan ikuti pendapat akal pikiran manusia, ikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-saleh. Seperti orang muslim, dia bisa salah. Maka demikian pula dengan yang mengatakan dia salafi, yang bermakna salaf, bisa dia salah. Namun yang harus diyakini, kalau kita mau beragama, ikuti manhaj salaf, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Di Indonesia sering terdengar ajaran ma'rifat. Mohon jelaskan asal muasal ajarannya dari mana. Lalu apakah ada ajaran Syiah yang sudah masuk di Indonesia? Sudah kita katakan tadi, kalau ajaran Syiah sudah ada sejak revolusi Syiah Iran pertama kali tahun 79 kurang lebih 80-an, itu sudah masuk ke negeri kita dan sekarang sudah beranak pinak. Sudah punya ormas atau apa, sudah punya organisasi, mereka sudah punya televisi, mereka sudah punya berbagai macam media untuk menjadikan kaum muslimin murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan tadi, buku-buku mereka dalam arti bahasa Indonesia itu sudah menyebar toko-toko buku yang ada di negeri kita ini, dan saya sudah sedikit menelitilah, sudah berbagai macam media mereka luar biasa di negeri kita ini. Maka sekali lagi harus kita waspada, berhati-hati dalam beragama ini, jangan sembarangan. Ini taruhan akhirat kita. Kalau kita salah, naudzubillah min dzalik, maka harus kita waspada dan mengaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh. Kemudian tadi ada ajaran ma'rifat. Ini asal muasalnya kata para ulama dari kelompok yang kita sebut tadi, kelompok Jahmiyah, yang mereka mengatakan Allah itu bersatu dengan hamba-hambanya, dan ini diikuti. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya orang yang sudah tingkat ma'rifat itu merasa dirinya telah bersatu dengan Allah. Makanya dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak ada kewajiban, karena dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil tadi, wa rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Bahkan lebih parah dari itu, mereka mengatakan, Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian paling tinggi,
Itu Fir'aun sebetulnya betul. Karena dia tingkat ma'rifat. Fir'aun bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Musa itu tingkatan syariat. Enggak paham hakikat ma'rifat tersebut. Ini adalah agama orang-orang yang setengah. Nah, iya, karena kata pembawa acara sudah selesai, waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk kita berpegang teguh dengan Islam, ala Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat Rasul, dan semoga Allah mewafatkan kita di atasnya. Kurang lebih saya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Namira yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita saling watawassaul bil haq watawassaul bis sabar. Semoga ini sebagai tambahan amal kebaikan semuanya di akhirat kelak. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.